Halo, perkenalkan nama saya Stefania Haloho dengan NIM 120210098 dari Gen 10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu tugas besar dari mata kuliah wajib di semester 4 yaitu rekayasa hidrologi. Jadi beberapa waktu yang lalu, saya selaku mahasiswa semester 4 Prodi Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera diberikan tugas untuk menyelesaikan tugas besar mata kuliah rekayasa hidrologi yang bisa dibilang berkaitan dengan penentuan curah hujan. Lebih dalamnya akan kita bahas di kemudian. Jadi berbicara mengenai hidrologi merupakan ilmu yang menjelaskan atau memberitahu tentang kehadiran dan gerakan air yang ada di alam dan meliputi bentuk-bentuk air yang menjelaskan mengenai perubahannya seperti kondisi cair, padat, dan gas di dalam atmosfer bumi yang berada di atas dan di bawah permukaan tanah. Jadi secara umum, hidrologi adalah ilmu yang menyangkut mengenai masalah air. Dalam hidrologi itu terdapat suatu data bernama data hidrologi yang merupakan bahan informasi terpenting yang berisi keterangan dan fakta dalam pelaksanaan potensi pada sumber air sampai pengelolaan dan rehabilitasi sumber alam yang tepat seperti air dan hujan yang telah rusak. Jadi nanti di dalam hidrologi juga di situ ada analisis hidrologi yang dalam pengembangan sumber daya air dalam prosesnya membutuhkan data hidrologi yang terdiri dari data curah hujan, data debit, dan data iklim. Nah, pada data hidrologi juga berisi mengenai fakta tentang fenomena-fenomena hidrologi. Nah, fenomena hidrologinya akan selalu berubah menurut waktu seperti besarnya curah hujan, nilai temperatur, peristiwa penguapan, penyinaran matahari, kecepatan angin, debit aliran sungai, dan ketinggian muka air. Jadi hidrologi mempelajari perilaku hujan, terutama meliputi periode ulang curah hujan karena berkaitan dengan perhitungan banjir serta penempatan lokasi pos hujan yang ideal yang mampu menjadi representasi karakteristik suatu daerah aliran sungai. Jadi DAS atau daerah aliran sungai adalah suatu daerah yang dibatasi oleh pemisah topografi yang menerima hujan, menampung, menyimpan, dan mengalirkan ke sungai, dan seterusnya ke danau atau pelahur. Komponen masukan dalam DAS adalah curah hujan, sedangkan outputnya, keluarannya terdiri dari debit air dan muatan sedimen. Jadi dalam pekerjaan tugas besar rekayasa hidrologi ini tuh terdapat beberapa rumus masalah. Yang pertama itu bagaimana kita bisa tahu cara mengetahui rata-rata curah hujan dengan menggunakan peta Thiessen dan aljabar. Kemudian bagaimana cara kita bisa menentukan curah hujan maksimum tahunan dengan peta Thiessen, karena saya kebagian kemarin dengan metode Thiessen, jadi saya hanya menggunakan Thiessen, tidak menggunakan metode Isayat. Terus di sini juga kita mencari tahu bagaimana menganalisis frekuensi distribusi Gumbel, distribusi log persen, distribusi normal dengan menggunakan metode Thiessen. Terus bagaimana kita mengetahui uji kecocokan dengan menggunakan metode uji kecocokan Chi-square dan Smirnov-Kolmogorov. Terus kita juga gimana cara kita tahu intensitas curah hujan menggunakan metode Monod, metode Talbot, dan metode Sherman. Sebenarnya ada satu lagi metode Shiguro, tapi saya nggak kebagian yang Shiguro. Yang terakhir, bagaimana kita tahu debit hujan dengan kala ulang tertentu gitu, kala ulang 2, kala ulang 5, kala ulang 10, 25, 50, dan 100 dengan menggunakan metode rasional. Jadi tujuan dari pengerjaan tugas besar ini yang pertama untuk menentukan luasan suatu daerah berdasarkan data curah hujan yang diketahui dengan peta Thiessen dan aljabar. Yang kedua, untuk menentukan kala ulang hujan pada kurun waktu tertentu. Yang ketiga, untuk mencari nilai intensitas curah hujan pada suatu wilayah dengan menggunakan metode Monod, metode Talbot, dan metode Sherman. Dan yang terakhir, untuk mengetahui debit curah hujan dalam kala ulang waktu tertentu. Jadi sistematikanya itu pengerjaan tugas besar ini, yang pertama kita mengerjakan peta. Jadi kita menggambar pada milimeter blok peta yang sudah dibagi. Saya kebagian peta Thiessen dan saya kebagian DAS E. Lalu di situ saya membuat poligon-poligon pada peta DAS E. Setelah itu, setelah menggambar peta, selanjutnya kita ke perhitungan yang dilakukan di Microsoft Excel. Di situ semua diolah data-data yang diberikan. Setelahnya ketika sudah di ACC perhitungan, lalu kita melakukan penulisan laporan secara tulis tangan. Seperti itu. Jadi tadi hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang semua hal yang berkaitan dengan air, tentang terjadinya air, tentang pergerakan air, tentang distribusi air, baik di atas maupun di bawah permukaan bumi. Di situ juga hidrologi mempelajari tentang sifat fisik, sifat kimia air, serta reaksinya terhadap lingkungan dan hubungannya dengan kehidupan kita manusia. Jadi hidrologi merupakan ilmu yang mempelajari pergerakan, persebaran, pendistribusian, juga masalah kuantitas air yang terdapat di bumi. Nah, selanjutnya adalah hidraulika. Jadi hidraulika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidraulikos, yang merupakan gabungan kata dari hydro yang artinya air dan aulos yang mempunyai arti pipa. Jadi hidraulika merupakan bagian dari kata hidrodinamika yang terkait dengan mekanika pada aliran. Ada dua macam aliran pada hidraulika, yaitu aliran pada saluran terbuka dan aliran pada saluran tertutup. Seperti itu.
Selanjutnya yang ketiga ada perhitungan curah hujan wilayah. Nah, analisis curah hujan wilayah ini tuh nanti dipakai untuk menentukan intensitas yang digunakan prediksi timbulnya aliran permukaan wilayah. Jadi ada dua metode yang bisa dilakukan untuk menentukan hujan maksimum rata dalam suatu das daerah aliran sungai. Yang pertama yaitu metode aljabar dan yang kedua yaitu metode Thiessen. Jadi metode aljabar itu metode yang sederhana dan pengukurannya dilakukan di beberapa stasiun dalam waktu yang bersamaan lalu dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah stasiun yang ada. Stasiun hujan yang digunakan dalam hitungan itu berada dalam peta dasnya. Hanya stasiun di luar das tangkapan yang masih berdekatan yang bisa diperhitungkan, yang bisa dimasukkan ke dalam perhitungan itu. Dengan rumus dari metode aljabar itu P sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah Pn dibagi N, dengan P adalah hujan rata kawasan, P1, P2, P3, Pn adalah hujan di setiap stasiun, dan N adalah jumlah dari stasiunnya. Kemudian metode yang kedua adalah metode Thiessen. Jadi dalam metode Thiessen itu curah hujan rata-ratanya didapatkan dengan membuat poligon yang memotong garis tegak lurus pada tengah-tengah garis penghubung dua stasiun hujan. Jadi dengan demikian setiap stasiun penakar hujan akan terletak pada satu wilayah poligon terhadap luas tertentu. Cara ini tuh dipandang lebih baik, lebih efisien daripada cara sebelumnya, yaitu dengan memasukkan faktor luas area yang diwakili oleh setiap stasiun hujan. Rumus dari metode Thiessen yaitu A1P1 ditambah A2P2 ditambah ANPN dibagi A total dengan P yaitu curah hujan rata-rata, A1, A2, A3, AN adalah luas daerah Thiessen-nya, yang P1, P2, Pn itu adalah curah hujan di setiap stasiun dan nanti dibagi dengan A total. Jadi kalau di metode Thiessen itu yang menjadi ciri khas itu adalah garis-garis poligon. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita menghitung tentang analisis frekuensi. Jadi analisis frekuensi curah hujan itu kemungkinan tinggi hujan yang terjadi dalam skala ulang tertentu, baik jumlah frekuensi persatuan waktu maupun periode ulangnya. Jadi ada dua rumus yang digunakan untuk nantinya masing-masing distribusi. Yang sebelah kiri itu dan sebelah kanan sebenarnya sama aja, cuma yang sebelah kanan itu khusus untuk nilai logaritma, karena parameter-parameter yang dicari sebenarnya sama aja dulunya. Adanya rata-rata curah hujan, simpangan baku, koefisien kurtosis, koefisien variasi, koefisien scarinasi. Jadi analisis frekuensi ini nanti dilakukan untuk mengetahui hubungan antara besaran kejadian ekstrim dan frekuensi yang memungkinkan terjadinya kejadian tersebut. Jadi dalam hal tersebut, bangunan-bangunan seperti bendungan, jembatan, waduk, tanggul, dan sebagainya itu harus direncanakan untuk dapat melewatkan banjir maksimum yang mungkin aja terjadi. Nah, metode-metode yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya curah hujan pada skala ulang tertentu yaitu yang pertama ada distribusi normal, yang kedua ada distribusi log normal, dan yang ketiga ada metode distribusi Gumbel, yang ketiga ada distribusi log persentiga. Jadi nanti dari data perhitungan yang sudah dilakukan pun kita lihat data kita ini sesuai dengan distribusi yang mana gitu dari keempat ini gitu kan. Dan cara kita tahu apakah distribusi ini cocok atau enggak, ya ada syarat-syarat untuk tiap distribusi. Kalau untuk distribusi normal, CS-nya sama dengan 0, CK-nya sama dengan 0. Kalau log normal dia CS sama dengan 3CU plus CU pangkat 3 ditambah 3, dengan CK sama dengan 5,383. Kalau untuk distribusi Gumbel dia CS-nya kurang dari 1,1396, CK-nya kurang dari sama dengan 5,452. Dan kalau persen 3, CS-nya tidak sama dengan 0. Jadi data-data yang kita input nanti di perhitungan kita cocokkan dengan syarat tersebut. Selanjutnya dibawa lagi untuk melakukan uji statistik gitu dengan dua metode. Yang pertama itu ada uji chi-square. Jadi uji chi-square itu menguji berdasarkan jumlah pengamatan yang diharapkan pada pembagian kelas. Yang perlu digarisbawahi itu pembagian kelasnya dan ditentukan terhadap jumlah data pengamatan yang terbaca di dalam kelas tersebut. Jadi nanti data yang kita olah pada karena Thiessen, jadi data dari Thiessen itu kita olah, kita lewatin dari analisis frekuensi lalu masuk di uji chi-square, diurutkan datanya boleh dari terkecil ke terbesar atau dari terbesar ke terkecil asal konsisten dan range-nya tidak terbalik untuk setiap range-nya itu. Dan ada syaratnya, ketika memenuhi syarat boleh dilanjut ke uji selanjutnya yaitu uji Smirnov-Kolmogorov, adalah pengujian statistik non-parametrik karena pengujiannya itu nggak menggunakan fungsi distribusi tertentu tetapi memperlihatkan kurva dan penggambaran data pada kelas probabilitas. Jadi bedanya dengan uji chi-square adalah kita nggak menggunakan data di perhitungan yang sebelumnya. Kalau uji chi-square kan menggunakan perhitungan di Thiessen dan sebagainya. Kalau Smirnov-Kolmogorov enggak, tapi dia itu
pengen ngelihat kurva sama penggambaran pada data kelas probabilitas kemungkinan-kemungkinannya gitu, tetap ada syarat juga yang harus dipenuhi untuk dibawa selanjutnya ke intensitas curah hujan. Jadi di intensitas curah hujan itu ketinggian curah hujan yang terjadi pada satu kurun waktu tertentu di mana air tersebut terkotak-kotak atau terkonsentrasi atau tinggi kedalaman air hujan itu persatuan waktu. Jadi besar intensitas curah hujan itu disertai dengan frekuensi terjadinya. Biasanya intensitas curah hujan itu dihubungkan dengan durasi hujan yang pendek, misalnya tiap 5 menit, tiap 30 menit, tiap 40 menit, ya biasanya yang normalnya tiap 1 jam lah ya. Dan data curah hujan jangka pendek ini tuh hanya dapat diperoleh dengan menggunakan alat pencatat hujan otomatis. Oleh karena itu ada 4 metode yang bisa digunakan untuk menghitung intensitas curah hujan. Ada metode Mononov, metode Talbot, metode Sherman, dan Ishiguro. Tapi pada pengerjaan tugas besar kemarin saya kebagian 3 metode, yaitu metode Mononov, metode Talbot, dan metode Sherman. Dari metode-metode ini tuh dilakukan perhitungan pengolahan data juga di Excel, lalu diplotkan ke dalam bentuk grafik untuk melihat, oh pada metode Mononov ternyata pada kala ulang 2, pada kala ulang 5, pada kala ulang 10, 20, 25, 50, 100 tahun tuh seperti ini perbandingannya antara intensitas hujan per waktunya gitu. Demikian juga halnya dengan metode Talbot dan metode Sherman. Nah, setelah mendapatkan data intensitas curah hujan, data dari setiap perhitungan ini tuh dipakai akhirnya untuk membangun debit rencana dengan metode rasional. Karena metode rasional ini metode yang paling sering digunakan untuk mengestimasi debit di satu daerah aliran sungai yang mana nggak ada data pengamatan debitnya. Gitu. Jadi besarnya debit tersebut merupakan fungsi dari luas das, intensitas hujan yang dicari sebelumnya, dan keadaan permukaan tanah yang dinyatakan dalam koefisien limpasan. Jadi 0,278 merupakan faktor konversi atau udah ketentuan lah ya sebutnya. Terus ada C itu koefisien limpasan dilihat dari daerah kita. Kalau saya kemarin tuh C-nya sebesar 0,4 karena merupakan daerah pemukiman, dan I adalah intensitas sudah rata-rata dalam meter per jam, dan A adalah luas dasnya yang kita hitung di awal, dan akan didapatkan nilai dari si debit rencana. Nah, nilai debit rencana berdasarkan ketiga metode yang sebelumnya itu, Mononov, Talbot, dan Sherman, kita plotkan lagi ke dalam bentuk diagram dan kurva, dan seperti ini bentukannya. Jadi dari pekerjaan tugas besar rekayasa hidrologi, saya bisa menarik kesimpulan dari data yang saya dapatkan bahwa uji kecocokan distribusi frekuensi dengan metode chi-square dan Smirnov-Kolmogorov itu memiliki hasil yang sesuai dengan syarat. Kemudian intensitas hujan yang dapat dari metode Mononov, Talbot, dan Sherman digunakan dalam perhitungan debit rencana itu nilainya juga sesuai dengan syarat, dan nilai debit rencana berdasarkan nilai intensitas pada ketiga metode tersebut. Bisa ditarik kesimpulan semakin meningkat pada tiap kala ulang karena nilai intensitasnya berbanding lurus dengan nilai debit rencana. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari pemaparan tugas besar rekayasa hidrologi. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.